What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak C, Mak C, adik kakak, om, tante, pak, saudara semua. Selamat datang di Irfan Vano Channel. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat-sehat semua. Yang sakit semoga segera sembuh, yang sedih semoga segera ceria kembali, bahagia setelah melihat video saya kali ini. Nah teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita ngelihat ada satu video musik dari penyanyi dangdut Indonesia yang sudah terkenal banget. Siapa lagi kalau bukan Via Valen. Teman-teman udah tahu, dan Via Valen ini memang terkenal banget bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri karena lagunya yang meraih bintang yang banyak banget di cover oleh orang-orang di luar negeri, sehingga bisa dibilang Via Valen ini bukan hanya terkenal di Indonesia tapi juga terkenal di luar negeri. Ada satu hal yang terjadi yang menimpa Via Valen. Dikabarkan bahwa video klip terbaru dari Via Valen yang judulnya Kasih Dengarkanlah Aku dicap atau diduga mirip dengan video klip dari penyanyi Korea Selatan IU. Lagu dari IU sendiri sudah dirilis lama sebelum video Via Valen yang baru dirilis kemarin. Banyak netizen yang menduga bahwa video klip ini memang mirip dengan video klip dari IU. Tapi saya cari video klip dari Via Valen sudah tidak ada lagi di platform YouTube. Tapi saya sudah mencari kira-kira kemiripannya seperti apa, dan di YouTube sudah banyak sekali yang mengupload kembali beserta dengan video klip dari IU yang disandingkan satu sama lain. Sehingga di video kali ini saya mau lihat kira-kira kemiripannya seperti apa. Dan satu lagi teman-teman, video ini tidak bermaksud apa-apa, saya cuma penasaran, mau lihat saja, dan nanti kita akan diskusi kira-kira semirip apa sih video klip dari Via Valen dan IU itu, karena saya juga belum pernah lihat video dari Via Valen itu. Dan IU, video klip IU jujur saya sudah pernah lihat, tapi saya sudah tidak begitu ingat lagi scene-scene-nya itu seperti apa. Jadi nanti kita akan lihat. Nah kebetulan saya dapat satu video di YouTube yang menyandingkan dua video tersebut, jadi bisa langsung dilihat kira-kira perbandingannya seperti apa. Jadi langsung aja kita lihat. Jadi jujur ini saya juga penasaran kira-kira kenapa orang-orang begitu ramai mengatakan bahwa videonya mirip, videonya plagiat gitu. Langsung aja kita lihat, saya sudah penasaran teman-teman. 1, 2, 3, let's go. Oke. Oh, dari rambutnya memang udah style rambutnya memang udah agak mirip ya. Oh, dari video ini tidak menampilkan sound dari lagu Via Valen. Wah. Jadi dia dalam satu ruangan gitu. Belum terlihat kemiripan banget. Oh, vibes-nya sudah dapat sih. Sudah kelihatan miripnya. Oh, ini juga ruangannya tingkat gitu, sama. Iya, ada tempat tidurnya juga di atas. Oh, itu tadi yang pas buka kertas gitu. Ah, ini juga. Wah. Nah, ini juga daun jatuh ya.
Oh. Wah, ini. Oh iya ya, nari-nari juga. Wow. Tapi yang punya Via Valen cuma sebentar ya. Wah. Wah, tiduran di bunga-bunga juga ya. Waduh. Oh, ada salju. Tadi yang di video Ayu juga ada ya salju ya. Wah, ini mirip banget sih. Dari vibes-nya sampai adegan-adegannya pun banyak yang mirip. Wah, ini juga tadi ya, yang hujan. Tiduran juga. Wah. Wah, ini nggak ada sih musiknya dari Via Valen. Ini juga ya part yang tiduran barengnya di bunga-bunga gitu. Jadi di satu ruangan yang emang didesain memang tidak semirip video klip Ayu karena banyak detail-detail yang berbeda, tapi dari nuansanya emang udah terlihat mirip, terus dari bentukan ruangannya juga mirip. Gimana menurut teman-teman? Jadi saya jujur baru lihat video klip dari Via Valen dan Ayu, saya baru lihat lagi setelah sekian lama, dan jujur ini emang kemiripannya banyak gitu loh. Ini yang mau saya bilang bahwa tentu akan banyak yang sadar bahwa ada kemiripan, karena jujur teman-teman tahulah Korean Wave di Indonesia itu seperti apa, dan Ayu ini sebagai salah satu penyanyi solo perempuan yang banyak banget fansnya termasuk di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kalau misalnya teman-teman ngecek konser Ayu di Indonesia itu tiketnya laris terjual hanya dalam beberapa saat. Dan untuk video klip yang dirilis oleh penyanyi-penyanyi Korea itu tentu akan melekat di ingatan para penggemarnya, sehingga tak sadar ketika mereka lihat video klip yang lain terus dilihat ada kemiripan. Mungkin jika hanya satu scene atau dua scene pun akan kelihatan, tapi ini jujur dari style dan vibes-nya, terus dari beberapa scene yang sama persis, tentu akan membuat fans menjadi bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya, kenapa bisa sama persis banget gitu. Teman-teman, sebenarnya Via Valen tepat setelah Via Valen mengeluarkan video klip ini, terus banyak banget penggemar K-pop yang sadar. Via Valen langsung membuat klarifikasi di Instagramnya. Via Valen sempat membuat story di Instagram, IG story, mengatakan bahwa untuk Ayu dan fans Ayu, terutama Vianisti, juga pihak yang merasa dirugikan, aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MV-nya Ayu. Ini sama sekali nggak ada unsur kesengajaan, karena aku bukan penggemar K-pop secara umum, jadi nggak banyak tahu soal MV K-pop. Kebanyakan MV K-pop yang aku lihat cuma punya Blackpink doang. Nah, di sini memang kita tahu bahwa Via Valen sering mengcover lagu-lagu K-pop, dalam hal ini Blackpink ya, dan selalu trending. Kalau dari awal aku tahu bahwa MV Kasih Dengarkanlah Aku ini
plek-ketiplek sama MV orang lain, sudah pasti 100% bakalan minta ganti konsep. Jujur aku malu banget pas tahu aku bakal minta videonya buat di take down. Dan ini akan jadi pembelajaran buat kedepannya biar nggak terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi yang seperti saya bilang di awal, bahwa kita tidak bisa langsung menjudge bahwa yang salah itu siapa, walaupun memang ada kesalahan di sini. Tapi untuk siapa yang salah persisnya itu dalam hal ini kita nggak bisa memastikan, karena yang tahu ya hanya yang terlibat di proses produksi tersebut. Karena memang ketika membuat video klip itu yang terlibat bukan hanya artis saja, tapi banyak pihak yang terlibat, termasuk yang mengatur konsep video klipnya itu seperti apa. Dan di sini Via Valen mengatakan bahwa kalau memang dia tahu bahwa video klip Ayu itu modelnya seperti yang mau dia buat ini, dia pasti menolak 100%. Jadi dugaan awalnya bahwa Via Valen memang nggak tahu menahu tentang video klip Ayu ini. Dan setelah itu dia post story lagi 5 jam kemudian. MV Kasih Dengarkanlah Aku sudah di take down ya teman-teman. Sekali lagi maaf atas kelalaian yang terjadi. Jadi di sini teman-teman, Via Valen sudah men-take down videonya, video klipnya, dan saya yakin pasti Via Valen terpukul juga karena dengan adanya kejadian ini tentu nama baiknya akan tercoreng, akan tercemar. Apalagi kalau misalnya isu ini sampai ke luar negeri gitu. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi, apalagi kalau misalnya ada tuntutan dari agensi dan lain sebagainya. Karena yang saya tahu, agensi dari K-pop itu tidak main-main dalam menghadapi hal yang berhubungan dengan plagiarisme. Oke, ada satu lagi video dari live streaming. Sepertinya Via Valen sempat live. Saya dapat di TikTok, akun TikTok dari fans Ayu yang mempost ini ketika Via Valen membuat klarifikasi. Mungkin ditanya oleh fans seperti itu di tengah-tengah live IG-nya. Jadi langsung aja saya putarkan teman-teman, kita lihat sama-sama. Mungkinnya kok njeplak Iyu sengaja atau apa kok? Aku kan udah bilang, Rek, sumpah demi Allah aku nggak tahu kalau ternyata konsep videonya itu plek-ketiplek sama movie-nya Mbak Iyu. Jadi gini ya, setiap apapun itu, misalnya bikin video klip atau film atau apapun, kita juga sebagai talent, jadi kita dikasih storyboard seperti ini, dikasih cerita seperti ini, yowes, kita emang talent, jadi kita harus melakukan apapun yang diikutin sama yang dibuat. Nah, si Kak Via ini nggak ngerti, karena ya udah kita talent aja, datang nyanyi, kita cuma nyanyi. Paling aku cuma ngulangin adegan yang itu apa? Sebenarnya itu di storyboardnya tuh ada yang pelukan, ada yang pokoknya lebih dari pegangan tangan. Itu aja yang aku kurangin, yang lain aku nggak gitu loh. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau konsep itu 100% bisa dibilang ya. Bedanya cuma di baju sama apa namanya tempat-tempatnya. Tapi secara keseluruhan konsepnya emang mirip, ngeplek gitu. Ya. Dan kalau misalnya kita dikasih storyboard, video klip, musik, penyanyi di dunia ini tuh banyak banget. Nggak mungkin aku nyariin satu-satu, gitu kan? Ya, jadi nggak mungkin aku dikasih terus aku nyari mau nyari di mana. Kecuali aku dikasih tahu storyboardnya ini. Kamu lihat aja tuh movie-nya ini di YouTube, nama penyanyinya ini, judul lagunya ini tuh, tiruin ya itu. Nah, itu baru aku bakalan tahu. Tapi kalau aku nggak dikasih tahu nama penyanyi dan judul lagunya, aku nggak bakalan tahu. Gimana caranya nyari? Saksinya Berta itu. Saya saksinya. Aku sempet tanya, dia terinspirasi guys. Aku memang nanya gini, ini terinspirasi dari mana sih? Udah, pokoknya oke. Itu jawabannya. Jadi Mbak. Oke. Jadi dari video klarifikasi Via Valen ini sebenarnya jelas sebagai pihak yang meminta untuk membuat video klip, sebagai artis dia hanya ngikutin gitu loh. Saya tidak, dalam hal ini tidak membela Via Valen juga karena jelas ada kesalahan di sini ya, sebagai artis besar yang punya nama seperti Via Valen, seharusnya hal ini tidak terjadi gitu loh. Dia bikin video klip biasa aja sesuai dengan ide yang memang keluar dari katakan si produsernya atau si yang membuat video klip ini, itu akan trending dengan sendirinya karena memang Via Valen sudah punya fanbase yang besar. Tapi dengan adanya kemiripan atau kasus seperti ini justru akan mencoreng nama Via Valen tersendiri, karena
akan menambah catatan bahwa Via Valen pernah melakukan ini, dan itu tidak akan hilang ya. Rekam jejak digital nggak akan hilang. Jadi sangat disayangkan sekali kalau saya bilangnya seperti itu. Dan semoga hal ini tidak terjadi lagi untuk penyanyi siapa saja, karena ya saling menghargai karya satu sama lain. Apalagi orang-orang yang terlibat di dunia musik sudah tahu hukumnya bahwa untuk meniru, memplagiat dan lain-lain itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, dan ada hukumannya. So, kalau misalnya itu memang dilanggar secara sadar, itu ya siap terima konsekuensinya gitu. So, bagaimana menurut teman-teman? Siapa pihak yang paling salah dalam kejadian ini? Teman-teman mohon komennya, saya pengen tahu, kita diskusi di kolom komentar. Kalau menurut saya, yang jelas video klipnya mirip dan banyak banget scene yang kalau misalnya disandingkan pun kita udah bisa lihat kemiripannya tanpa harus mencari di scene nomor berapa, tapi dari video klipnya dari awal kita udah bisa ngerasain vibes-nya, itu sudah bisa kita rasakan ada kemiripan di situ. Tapi untuk mengatakan siapa yang paling salah, teman-teman seperti apa? Komen di bawah. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar positif untuk membantu saya terus bersemangat membuat video yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tombol notifikasinya yang gambar lonceng, supaya teman-teman dapat informasi video terbaru yang saya upload. Kita ketemu lagi next video. Pace-mace dekat konten kita sudah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.